Shinta News and Talk. Angka kasus COVID-19 berada di bawah 1.000 kasus. Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan pencabutan PPKM di tahun 2023. Namun, apakah pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan, telah menyiapkan langkah afirmatif jika kasus baru muncul? Dan bagaimana catatan Kementerian Kesehatan selama tahun 2022? Kami sudah bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso, Dr. Muhammad Syahril. Shinta News and Talk. Pak Syahril, sudah sejauh mana Pak rencana pencabutan PPKM? Bukankah PPKM yang sekarang ini bahkan masih dilakukan ya sampai tanggal 7 Januari 2023 nanti, Pak? Ya, selamat pagi Mas Ferry dan pendengar Shinta. Selamat pagi Pak Syahril. Jadi betul, kita saat ini masih dalam PPKM level 1 sampai tanggal 9 Januari ya. 9 Januari bahkan ya. Tetapi memang kemarin Bapak Presiden sudah memberikan warning dengan satu turunnya kasus sudah di bawah 1.000 dan bahkan dalam 9-10 bulan ini kasus kita memang dalam level yang terkendali ya, tidak ada lonjakan yang sangat signifikan walaupun ada varian baru. Yang kedua angka kematian dan angka yang dirawat. Kemudian yang satu lagi adalah karena sero survei kita memang sudah sangat tinggi ya, 98,5%. Nah, data-data itu menjadi pertimbangan Bapak Presiden dan juga mempertimbangkan faktor yang lain. Nanti kita tunggu aja Mas pengumuman dari Bapak Presiden. Hari ini betul ya Pak? Ya kita tunggu Pak, mudah-mudahan ya. Kalau kata Pak Menteri, Pak Budi Gunadi Sadikin, hari ini katanya. Ya insya Allah ya, akan ada diumumkan ya. Jadi Bapak Presiden memang hati-hati betul karena tidak ingin buru-buru atau gegabah, karena melihat beberapa pelajaran maupun perkembangan di dunia yang lain ini gitu Pak ya. Ini kan beberapa epidemiolog juga sudah menyebutkan ya Pak, bahwa PPKM ini sudah tidak relevan lagi. Apakah memang ya di atas kertas PPKM-nya masih ada, tapi pada kenyataannya di lapangan masyarakat sudah tidak lagi menerapkan PPKM begitu Pak? Ya, jadi PPKM itu harus dipahami yaitu adalah pemberlakuan pembatasan sebetulnya ya. Yang di sana sudah ada level 1, 2, 3, 4 ya, di mana ada WFH ataupun WFO, kemudian di tempat-tempat umum, fasilitas umum, mal, pasar, penerbangan dan seterusnya. Dan memang kita sudah berlakukan saat ini sudah semuanya 100% sebetulnya ya. Nah memang ini harus kita maknai sebagai bagian bahwasanya pengendalian itu sudah ada di depan mata kita ini gitu loh Pak. Tadi ini menjadikan suatu usaha bersama bahwasanya kita sudah terkendali gitu loh Pak. Ini berarti jangan sampai disalahartikan Pak ya, karena banyak yang mungkin menilai berarti kalau PPKM nanti mau dicabut, status pandeminya hilang dong. Karena kan kalau kita mengacu pada WHO, ini dua kebijakan yang berbeda ya. PPKM itu kan kebijakan dari pemerintah kita, pandemi itu adalah kebijakan global WHO sebagai otoritas kesehatan dunia begitu ya Pak Syahril? Ya betul Mas Ferry. Jadi pandemi itu otoritas WHO secara global, internasional, sedangkan masing-masing negara juga termasuk di Indonesia ada yang disebut dengan kedaruratan kesehatan atau bencana. Nah kita saat ini masih dalam kedaruratan kesehatan bencana ini dan itu yang mengeluarkan adalah Bapak Presiden ya. Nah kemudian diturunkan lagi dalam bentuk kebijakan yaitu PPKM. Dulu kan ada PSBB, PPKM. Itu adalah strategi atau upaya agar kita bisa melakukan pencegahan dan pengendalian. Jadi kalau PPKM dicabut tapi status kedaruratannya belum, karena banyak pertimbangan lagi yang harus dilakukan yang betul-betul harus aman dan terkendali betul. Jadi jangan salah artikan bahwasanya status pandemi dicabut, tidak, belum ya. Itu masih menunggu secara global bahwasanya yang akan mengumumkan untuk pandemi adalah dari WHO gitu Bang. Jadi sebetulnya secara global pandemi ini masih terjadi, tapi kebijakannya itu tergantung dari negara masing-masing. Contohnya adalah Indonesia ya. Ketika ada pandemi kita membuat kebijakan PPKM,
Dan ketika ada rencana PPKM-nya dicabut atau dihentikan, bukan berarti pandeminya tidak ada dong Pak, berarti kalau begitu? Belum, bukan, jangan. Dan tentu itu kita di warning oleh WHO harus tetap hati-hati karena pandemi ini masih ada. Terbukti dengan beberapa negara kan masih ada varian baru dengan lonjakan kasus. Alhamdulillah Indonesia walaupun ada subvarian baru BF7 sekalipun kita masih betul-betul sangat terkendali dan hampir 2 minggu terakhir ini kan kasus kita kan di bawah 1.000 ya Mas ya. Ya. Nah untuk berarti kita juga nggak bisa declare dong Pak, ketika nanti misal PPKM dicabut, artinya status Indonesia endemi, nggak bisa seperti itu? Belum. Jadi nanti itu ikutin aja, itu kan istilah-istilah epidemiolog saja ya. Artinya apa? Jadi yang penting pandemi ini masih ada dan kita waspada, itu intinya. Dan kemungkinan akan terjadi lonjakan kasus karena subvarian baru bisa akan terjadi. Nah untuk itu kita tetap dalam kondisi bagaimana kita mengendalikan ini sampai betul-betul WHO menyatakan memang pandemi dideklar dicabut gitu loh ya. Dalam 11 jam yang lalu bahkan ada informasi jika Omicron BF.7 ini sudah ada di Indonesia, dan kabarnya apa yang terjadi di Cina ini kan disebabkan oleh Omicron BF.7 Pak ya. Apa artinya Pak ketika varian ini ditemukan di Indonesia, dan bagaimana langkah dari pemerintah, terutama kaitannya juga dengan rencana pencabutan PPKM Pak Syahril? Ya betul ya. Jadi sebagai kita pahami dulu bahwasanya pandemi ini akan selalu terjadi mutasi varian COVID-19 ini ya. Nah, jadi kan kita lihat dulu ada Delta, Omicron, BA4, BA5 dan seterusnya, dan terakhir adalah BF.7. Ya. Nah, transmisi ini bisa lokal maupun impor, Mas. Jadi bisa jadi yang ada di masing-masing negara terjadi mutasi. Kemudian bisa jadi dari negara yang lain masuk ke negara yang lain. Itu namanya transmisi import ya. Nah di Indonesia sebetulnya sudah ada sejak bulan Oktober yang lalu sudah ditemukan 2, dan saat ini ada 15, dan itu sangat sedikit dan tidak mempengaruhi lonjakan kasus sekalipun. Dan dari hasil yang kita teliti, data itu memang lebih ringan Mas, gejala-gejala yang ditemui di BF.7 ini. Jadi jangan terlalu panik atau khawatir, walaupun di Cina atau Jepang terjadi lonjakan gitu ya. Apakah kita sudah mulai mengantisipasi juga Pak terkait dengan dampak yang terjadi di Cina Pak? Ya, jadi kalau kewaspadaan selalu ya, kita selalu waspada karena ini kan kondisi darurat masih ada ya pandemi ini. Tetapi kita jangan terlalu panik karena tadi, jadi konfirmasi kita masih sangat sedikit, di bawah 1.000, kemudian angka kematian dan angka yang dirawat juga rendah. Sementara juga tingkat serosurvei antibodi dengan vaksin ini sudah tinggi. Jadi kita jangan terlalu takut atau panik, tetapi harus selalu waspada. Nah waspadanya dengan cara apa? Tadi protokol kesehatan ya, dan masing-masing baik orang yang ada di Indonesia sendiri maupun yang dari luar negeri, terutama Cina maupun itu harus proteksi masing-masing, mengetahui status mereka gitu Mas ya. Yang kedua adalah vaksinasi, karena akan melindungi mereka dari beratnya penyakit apabila kena varian BF7 itu gitu Mas. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Pak dari pendengar ya. Di antaranya disampaikan oleh Ibu Janet, perlu dilihat dulu Pak nanti kondisi sesudah libur Natal dan juga Tahun Baru. Lalu ada Pak Irwan juga yang menyampaikan pemerintahnya harus ekstra hati-hati dalam pencabutan PPKM, karena sampai saat ini yang namanya COVID kan masih ada Pak, meskipun cenderung turun. Tapi kalau dibiarkan, dilihat negara lain juga masih ada yang keteteran menghadapi COVID ini. Jadi mohon dipertimbangkan lagi dengan matang, kata Pak Irwan. Dan tadi Ibu Janet, silakan Pak. Oke. Terima kasih Bu Janet dan Pak Irwan. Saya kira ini warning yang bagus dari masyarakat, dan memang Bapak Presiden kan juga mempertimbangkan bukan hanya dari kementerian atau lembaga, tapi juga dari masyarakat. Nah apa yang disampaikan oleh masyarakat ini mungkin menjadi pertimbangan yang ya kita tunggu aja nanti siang kalau memang jadi diumumkan oleh Bapak Presiden. Tapi kami ingin menegaskan kewaspadaan ini menjadi nomor 1 ya untuk secara global.
Jadi semua negara diingatkan oleh WHO bahwasanya kita harus tetap hati-hati karena pandemi masih ada. Gitu Mas ya. Jadi termasuk kita gitu ya. Ada penelpon juga ini Pak. Ada Pak Dadi di Tangerang. Halo Pak Dadi. Selamat pagi Bung Edi. Selamat pagi Pak. Salam sehat ya. Salam sehat juga untuk Pak Dadi dan keluarga. Saya mau menanggapi masalah ini ya. Ini saya mengikuti kalau di RRC lagi meledak lah istilahnya. Dia istilahnya mesti harus hati-hati. Jadi itu kan saya ngikutin bahwa yang dari penerbangan yang ke Jepang, ke Italia itu kan banyak ternyata mereka terjangkit kan itu mereka itu. Jadi kita waspada Pak. Jadi kita seolah-olah kita nggak usah mikirin pembebasan PPKM itu gitu loh maksud saya. Jadi kita tetap waspada walaupun keadaan kayak apa aman pun kita dengan yang narasumber sampaikan bahwa wabah itu tetap ada. Jadi kita waspada Pak. Apalagi ini kan kondisi manusia itu kalau lemah Pak. Flu itu akan merajalela Pak. Jadi mohon kalau saya sebagai masyarakat ikut membantu kebijakan pemerintah supaya tegas. Jadi penerbangan yang dari daerah-daerah yang memang lagi gawat, kalau bisa di stop aja Pak. Gitu loh maksud saya. Untuk rakyat dan kita ini. Jadi Bapak tadi bilang kondisinya tidak begitu berat ya. Tapi kita waspada, kondisi manusia itu tidak sama Pak. Kalau yang mereka-mereka yang sudah sepuh ya, itu mereka kan lemah. Ringan pun bisa kena Pak. Itu yang saya khawatirkan Pak. Jadi kalau bisa kita harus strik aja lah. Kita nggak usah ngikutin negara-negara lain dan kita pertahankan keamanan kesehatan bangsa kita. Jadi itu aja pesan saya. Penerbangan yang dari daerah-daerah itu harus kalau perlu di stop dulu lah. Gitu aja permintaan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dadi. Langsung Pak Syahril silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dadi di Tangerang. Saya kira bagus masukannya. Jadi kita sepakat ini, waspada ini bukan oleh hanya pemerintah, tapi pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah punya kewajiban, tanggung jawab, waspada di seluruh pintu masuk dan semua fasilitasi apabila terjadi satu lonjakan kasus maupun saat ini pemerintah punya kewajiban. Itu satu ya. Jadi kewaspadaan itu penting di pintu-pintu masuk. Yang kedua masyarakat betul daripada ya kita masih pandemi ini, waspada masing-masing. Dengan cara apa? Sebetulnya sederhana. Protokol kesehatan dan vaksinasi gitu Pak. Jadi yuk bareng-bareng di sini. Nah untuk masalah penerbangan dilarang itu ya kita masukkan saja dan tentu saja mendapatkan kajian dari berbagai sektor nanti Mas ya, bukan hanya kesehatan tapi sektor macam-macam nanti gitu ya. Terima kasih ya masukannya Pak Dadi. Oke, nah Pak soal cakupan vaksinasi saat ini bagaimana Pak? Karena kan WHO ini menargetkan capaian vaksinasi COVID-19 untuk dosis primer 70% dari seluruh jumlah populasi setiap negara. Apakah untuk dosis primernya ya 1 dan 2 kita sudah mencapai angka itu? Tapi di satu sisi ada juga masyarakat yang menanyakan tidak bisa masuk ke mall tertentu misalnya karena yang dicek itu adalah vaksinasi bukan primer tapi dosis ketiganya booster. Jadi kalau belum booster nggak boleh masuk. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia menargetkan capaian atau yang utamanya itu yang primernya itu Pak, dosis 1 dan 2. Bagaimana ini? Ya, jadi betul dosis primer yaitu 1 dan 2 kita sudah tercapai ini. Sudah 90-an dan yang kedua itu sudah 76% kalau salah Pak ya. Itu sudah oke. Tetapi tidak Pak, ada lagi booster. Booster itu tetap diminta yaitu di atas 50%. Dan juga dikhususkan atau diprioritaskan kepada usia lanjut dan risiko tinggi. Jadi ini harus bareng-bareng ya. Jadi satu sisi vaksin primer sudah tercapai, tapi ada tuntutan agar booster ini dilakukan untuk betul-betul menjamin kita bisa herd immunity gitu Mas. Nah sehingga di Indonesia kebijakan sama dengan yang disampaikan oleh Pak Dadi tadi. Pemerintah harus hadir nih, memberikan suatu perlindungan. Salah satunya adalah memberlakukan booster di masuk mall, di transportasi umum. Itu adalah bentuk kita menjaga bersama gitu. Oke, Pak, kita jeda dulu. Masih ada beberapa pertanyaan. Ada tentang Wisma Atlet yang rencananya mungkin akan ditutup ya untuk rumah sakit darurat COVID-19. Vaksin anak di atas 6 bulan. Kemudian juga ada pertanyaan soal
nanti ketika PPKM-nya misal sudah dicabut, apakah itu artinya COVID-19-nya ketika ada yang sakit sudah tidak ditanggung lagi oleh pemerintah, artinya bayar secara pribadi atau menggunakan skema BPJS? Nanti mungkin kalau ada informasinya boleh diberikan pemahaman atau penjelasan Pak Syahril. Tapi setelah yang berikut ini. Elshinta News and Talk. Kami masih bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso, Dr. Muhammad Syahril. Pak Syahril, kita lanjutkan, Pak. Iya, jadi kita lanjutkan. Soal PPKM yang kabarnya akan dicabut oleh pemerintah, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah itu artinya nanti Wisma Atletnya betul akan ditutup, tidak lagi dipergunakan untuk penanganan COVID-19? Kemudian juga soal COVID-nya, Pak. Apakah nanti ketika PPKM dicabut sudah ada skema untuk yang terkena COVID ini biaya mandiri atau tetap ditanggung oleh pemerintah atau dengan menggunakan skema BPJS misalnya seperti itu? Bagaimana Pak Syahril? Ya, jadi terima kasih Mas Ferry. Jadi kita saat ini kan masuk dalam masa pengendalian ya, jadi mana kita recovery ya. Nah, recovery itu salah satu dengan PPKM. Dan kalau PPKM ini tidak dihubungkan dengan Wisma Atlet ya, berbeda sekali ya. Kalau PPKM itu hanya memberikan pembatasan kegiatan masyarakat yang selama ini ada. Dan bahkan kita saat ini sudah di level 1, sebetulnya sudah nggak ada masalah gitu ya. Tapi kita harus menjaga protokol kesehatan dan tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk Wisma Atlet itu bagian dari satu bentuk pengurangan ya, atau restriksi bagi kita, bahwasanya kita akan masuk ke pemulihan. Saya mendapat informasi bahwasanya Wisma Atlet memang akan ditutup per 31 Desember ini. So, hanya satu yang masih dioperasionalkan atau dicadangkan, yaitu di Tower 6 dengan kapasitas sekitar 1.100. Artinya Wisma Atlet masih siaga gitu loh ya. Tapi tidak kayak seperti kemarin sampai ada 8 tower kan diaktifkan sampai 1000-an ya. Jadi Wisma Atlet tetap akan melayani, sewaktu-waktu akan terjadi kenaikan kasus, mereka sudah siap. Nah, kemudian kaitannya dengan pembiayaan. Nah, selama kedaruratan ini belum dicabut, maka pembiayaan itu masih ditanggung oleh pemerintah gitu Mas ya. Jadi PPKM tidak ada kaitannya dengan pembiayaan ya. Jadi PPKM kalaupun dicabut nanti itu tidak berhubungan dengan kondisi kedaruratan begitu Pak? Kita masih dalam status darurat COVID, artinya pandemi tadi begitu ya? Iya betul, karena itu harus dicabut oleh Presiden dan itu memang menunggu banyak sekali pertimbangan termasuk dari WHO nanti. Karena kaitannya dengan pencabutan pandemik juga gitu, status secara global ya. Jadi pencabutan PPKM bukan berarti pencabutan kedaruratan. Artinya apa? Pengendalian semua kebijakan ini ada di pemerintah pusat ya. Jadi tidak diberikan kepada pemerintah daerah karena apa? Kedaruratan ini sifatnya adalah komando dari pusat gitu loh. Tapi apakah sudah ada langkah afirmatif yang disiapkan Pak jika muncul kasus-kasus baru, artinya jika muncul kondisi seperti yang terjadi di Cina saat ini Pak Syahril? Ya, ada. Jadi kan WHO sudah mengingatkan ada 6 strategi atau upaya yang harus dilakukan oleh seluruh dunia. 6. Salah satunya adalah bagaimana apabila terjadi lonjakan kasus, satu ya. Yang kedua, bagaimana semua negara harus menyiapkan sistem infrastrukturnya apabila terjadi kasus lagi. Kalau kita mulai dari surveillance, puskesmas, rumah sakit, kita sudah siap. Jadi 6 langkah itu atau strategi itu tetap kita lakukan dan insya Allah apabila ada kasus terjadi lagi melonjak, kita sudah siap dari sisi fasilitas kesehatan, SDM, ya, termasuk pemeriksaan laboratorium yang lain. Berarti semua infrastruktur memang untuk menghadapi kemungkinan itu seperti yang terburuk dulu kita sudah siap secara keseluruhan. Oh iya. Ini harus masih siaga soalnya kita kan masih pandemi kan, masih kedaruratan. Jadi siap dimobilisasi lah istilahnya apabila terjadi. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Ya. Pak, apakah saat ini sedang disusun strategi juga Pak? Karena ada pertanyaan dari beberapa pendengar dan juga netizen. Apakah ini artinya COVID-19 juga seperti yang sering diungkapkan oleh epidemiolog ataupun para pakar penyakit ya, para ilmuwan, artinya COVID akan menjadi seperti penyakit biasa Pak, yang ya kita tidak perlu seperti terdahulu ya, panik dan khawatir gitu Pak Syahril.
Betul, namanya istilahnya dengan endemi tadi ya, endemi ya. Jadi pandemi bertransisi ke endemi. Endemi itu artinya apa? COVID-nya masih ada di sekitar kita, hanya saja tidak memberikan dampak yang besar terhadap risiko kesehatan maupun ekonomi yang lain. Seperti kita flu ya, tuberkulosis seperti itu ada. Nah sehingga nanti kepada masyarakat dikembalikan seperti halnya Pak Dadi tadi, ayo waspada masing-masing, disiplin masing-masing. Karena tidak bisa COVID ini, virus ini hilang secara keseluruhan atau zero COVID di dunia gitu loh. Itu sudah menjadi suatu statement atau pendapat dari para ahli epidemiologi gitu. Soal vaksin untuk anak Pak, di atas 6 bulan, di mana BPOM sudah mengeluarkan izin darurat ya untuk Pfizer. Ini bagaimana Pak? Apakah dari Kementerian Kesehatan sudah ada aturannya untuk segera juga memberikan proteksi melalui vaksinasi untuk anak-anak usia 6 bulan sampai 11 tahun ini Pak? Jadi betul ya, BPOM sudah berdeklar ada vaksin untuk anak ya. Dan ini juga merupakan rekomendasi dari ITAGI maupun Kementerian Kesehatan. Nah untuk secara teknis mungkin tunggu sebentar lagi ya. Kita akan membuat secara teknis, mudah-mudahan di awal tahun kita akan mengeluarkan suatu petunjuk teknis bagaimana vaksinasi untuk anak-anak di bawah 6 tahun ini Pak. Iya. Hal lain Pak yang di luar COVID yang saat ini juga sekarang ramai juga ini di media sosial, bahkan di beberapa pemberitaan tentang 3 negara yang sudah mencatatkan kematian Pak akibat amuba pemakan otak. Ini bagaimana Pak di Indonesia? Apakah ada langkah antisipatif atau informasi yang bisa di-share kepada masyarakat menghadapi pemberitaan ataupun informasi-informasi semacam ini? Karena kita tahu dengan teknologi informasi yang semakin canggih, informasi seperti ini akan semakin banyak diserap oleh masyarakat Pak. Bagaimana dari Kementerian Kesehatan Pak Syahril? Ya, jadi secara umum dulu ya. Secara boleh. umum dulu kita harus waspada dengan penyakit menular. Artinya di sekitar pun banyak penyakit menular sebetulnya ya. Nah untuk penyakit menular yang masih ada 1-2 negara yang belum dibuat suatu kedaruratan oleh WHO, kita waspadanya jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Seperti halnya monkeypox dulu ya, itu sudah hampir 70 negara kita dibuat kedaruratan oleh WHO. Tapi ternyata kan tidak masuk di Indonesia, salah satunya begitu. Tetapi secara umum betul, seluruh penyakit menular kita harus waspada, karena ini bisa menulari dengan berbagai cara. Gitu Mas ya. Ini kalau bisa saya baca di lamannya Kemenkes, ini organisme ini hidupnya di air tawar hangat ya, berarti mungkin harus hati-hati begitu Pak ya? Betul, jadi pokoknya semuanya Mas, jadi bukan hanya itu saja, jadi seluruh penyakit yang sebetulnya di sekitar kita banyak sekali penyakit-penyakit menular yang itu bisa kita prevent atau cegah dengan perilaku hidup bersih, menghindari dengan cara-cara begitu Mas. Jadi kita ya tadi seperti halnya Pak Dadi, kewaspadaan bukan hanya terhadap COVID, apalagi sekarang kalau boleh saya menambahkan, saat ini dengan cuaca yang sangat begini yang disebut ekstrim, kita juga harus waspada karena dengan penyakit-penyakit yang bisa muncul dengan suasana ekstrim itu gitu Mas ya. Gitu. Oke. Pak sebagai penutup ini mungkin bisa menanggapi satu WA dan juga sekaligus imbauan ataupun hal lainnya ya, terutama berkaitan dengan libur menjelang akhir tahun ini Pak. Ada Pak Irawan, sebaiknya masih ada Pak PPKM hingga 40 sampai 60 hari ke depan. Kita juga tunggu Pak dampak liburan tahun baru ini. Memang sih tanpa pencabutan PPKM pun kegiatan ekonomi masyarakat nampaknya sudah normal. Salah satu indikatornya adalah okupansi hotel Pak, sudah mendekati 100%. Saya rasakan itu di Magelang, di Grand Artos, dan di Cirebon, di Swiss Bell Hotel. Full book semuanya di akhir pekan Pak, menyambut Natal dan juga tahun baru ini. Silakan Pak, mungkin dengan kondisi seperti ini ada imbauan kepada masyarakat dan juga para pendengar Pak Syahril. Oke, terima kasih penghargaan kepada seluruh masyarakat dan terutama aktif dalam RCTA tadi, bahwasanya kontribusi atau harapan dari masyarakat akan kami sampaikan. Dan untuk saat ini kita bergembira ya, bangga, senang karena kondisi kita sudah dalam keadaan stabil, tetapi kita senantiasa tetap waspada. Jadi silakan libur Nataru, berbahagia dengan keluarga, tetapi
koridor-koridor protokol kesehatan, dan yang belum vaksinasi harus dilakukan untuk proteksi kita semuanya. Jadi ini merupakan suatu kemajuan bagi kita sebetulnya, bahwasanya kita sudah bisa masuk menuju ke normalisasi kehidupan sebelum COVID. Tapi sekali lagi kami ingin menggarisbawahi semuanya harus waspada terhadap COVID maupun non-COVID atau penyakit lain yang bisa menular, dan juga cuaca yang memang saat ini bisa membuat dampak yang kurang menguntungkan bagi kita. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Baik, Pak Syahril, terima kasih Pak sudah bersama Sinta. Selamat pagi, sehat selalu Pak Syahril. Selamat pagi Mas Ferry, salam sehat buat semuanya ya. Terima kasih. Juru bicara Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso, Dr. Muhammad Syahril. El Shinta News and Talk.